Waalaikumsalam. Hafizah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hafizah. Masya Allah. Pulang-pulang. Hmm. Amun bini kita bermimpi arwah lakinya membawai hendak tulak haji itu kayak apa guru? Ya mimpi itu macam-macam. Inggi mudah-mudahan ya ada rezekinya tulak inggi. Kalau mimpi itu seperti itu. Waduh Kak Haji, Masya Allah. Aduh. Naik Kak Haji. Hamdani, Masya Allah. Hehehe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuni, waalaikumsalam. Tuni mana nih? Tuni Kurau kah? Assalamualaikum Kak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak. Untung ulun kada pakai baju itu juga nah. Kalau tidak seragam kita. Seragam. Padahal ulun siapakan semalam tuh hendak tulak ke Solo tuh. Masya Allah. Tinggal di higa tas rupanya. Pas Mana aja lah baju ulun warna. nih juga. Pas Ukurnya ulun sudah ulun coba. Sudah ulun coba. Ini kan guru aja mau kehalusan aja kawagenalan. Jari akan ngena. Ada ulun sudah hendak rencana ulun kan bejas kalau semalam tuh hendak ulun jasi. Kayak pian kan bejakit ulun bejas. Makanya ada kalau kita pas di Solo tuh melihat jas tuh ada lah aja pian jas kah guru jar pian. Nah ulun tuh ya ulun cocok nih dalamnya. Sekalinya kan ada di hotel ulun lihat baju rupanya tertinggal. Baju ini nah. Rencana ulun seragam dengan pian kena nah jalan nih bejas ulun jalan. Kalinya mana jalan ini? Kada rupanya gitu. Tanda orang kalua. Iya. Tanda orang kalua aja bahaya. Salah. Salah. Anu, aja pengen lanjut ulun nyimak aja nah. Oh, enggak. Salam sehat piara, Haji. Masalah. Enggak aja. Enggak. Lu nyimak. Assalamualaikum. Salam. Kita makan jalan.
Maaflah tertunda nah terjeda nah jadinya. Ada telepon penting. Masya Allah. Hmm. Nal Jainal, sudah datangkah umroh? Beras Kalimantan siapa ini? Beras Kalimantan di sana. Oh, iya iya iya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih yang hadir. Ntar dulu nah. Apa nih lapnya nih? Anu Haji ada telepon. Lab sudah goro Pak ya ada kurma mantah kah? Pak Jainal mah. Hanya datang ada aja umrah nah. Masya Allah. Babungat saku datang umrah nek. Assalamualaikum guru, ulun sakit pinggang, batis kada kawa bisa berjalan sebulan lebih. Amin ya rabbal alamin. Oh Rudi Hartono, masya Allah. Enggih, mudahan biar sehat lah. Enggih ranca 4 orang sakit pinggang, batis kada bisa berjalan lah. Bisa kita lah. Baurut sudah lah pian. Kalau sarap kata jepit atau apakah? Masya Allah. Nah, lihat masalah mak, lihat masalah mak. Melihat ada, hah? Iya, masih. Terima kasih yang mantap layar masih. Insyaallah. Waalaikumsalam ya Anti Khanifah. Masya Allah masih di anu kah? Amin ya rabbal alamin. Nggih sama-sama kita mendoakan. Nggih. Yanti Khanifah. Insyaallah. Kenapa nih? Sinyalnya gak ada bagus. Ya, makasih. Baik garing ulun guru setengah bulan guru apanya tuh? Oh, alhamdulillah hanya baik garing. Setengah bulan guru Masya Allah.
Hmm. Orang garing bagus biasanya. Satu, menghapus dosa, yang kedua mengangkat derajat. Jadi di manakah di antara keduanya tuh? Di antara kita tuh kebanyakan kita ini menghapus dosa bang bila garing. Hingga kebanyakan dosa jadi digaringakan. Tapi orang yang bersyukur juga itu berarti kalau nya sabar berarti di situ diangkat derajatnya. Orang tuh bila dihapus dosa berarti diangkat derajatnya. Jadi sebenarnya orang yang garing itu aja mengangkat derajat menghapus dosa. Bila dihapus dosanya tuh otomatis dia terangkat derajatnya. Dari kada yang dipandang Allah Ta'ala berarti dipandang oleh Allah Ta'ala. Karena bagi orang-orang yang solehin itu kadang-kadang suka dengan digaringakan. Itu pertanda bahwasanya Allah Ta'ala tuh sayang lawan sidin, memperhatikan lawan sidin. Apalagi orang yang menjalani salikin, wah kadang dia senang karena dalam kegaringan itu dia melihat bahwasanya Allah Ta'ala itu menghapus akan dosanya sehingga derajatnya akan naik ya, seperti itu. Tapi kalau orang awam pun kalau dia sabar itu langsung otomatis naik derajatnya di sisi Allah Ta'ala, langsung naik. Dengan apa? Dengan asalnya martabatnya kada bisa sabar menjadi sabar. Lalu kalimatnya dalam Al-Quran itu innallaha ma'as sabirin, Allah Ta'ala berserta orang yang sabar. Jadi orang yang sabar itu sebenarnya orang yang kenal dengan Allah Ta'ala. Artinya walaupun dia itu artinya kada mengerti, tetapi dia dengan kesabaran itu mengerti bahwasanya segala sesuatu yang terjadi dengannya ini adalah kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia sabar. Nah dengan kesabaran itulah dia diberikan kelapangan di hatinya dalam menerima musibah. Nah itu martabat orang yang lapang hati, itulah menerima musibah. Itu martabat orang yang di dalam keridaan Allah Ta'ala berarti. Karena apa? Karena dia ridha dengan apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Nah martabat ridha itu sama dengan martabat aulia sebenarnya. Wali itu apa aja yang diberikan Allah Ta'ala-nya ridha aja terus. Karena dia benar-benar tajali yang memberikan tadi. Nah orang yang sabar tadi benar-benar dia tajali dengan yang memberikan. Sehingga benar-benar sabarnya itu bukan di mulut saja. Tetapi dia paham bahwasanya pemberian itu benar-benar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga dengan sabar tadi disebutkan innallaha ma'as sabirin. Merasa dia itu dekat dengan Allah Ta'ala dengan kesabarannya tadi itu. Nah orang yang merasa dekat itu di dalam ilmu tarikahnya, di dalam ilmu saliknya namanya diberikan makam syahadah namanya. Makam menyaksikan kebesaran Allah Ta'ala. Nah disitulah bahasa kita tuh kadang orang itu ada di antara sahabat, di antara orang ulama, di antara wali itu kadang mau penyakitnya diangkat. Kenapa? Ada yang ketika diangkat penyakitnya dia kadang bertemu lagi dengan Rasulullah. Kenapa? Karena dia memandang setiap sesuatu yang menimpa dirinya itu adalah rahmat daripada Allah Ta'ala. Nah, rahmat daripada Allah Ta'ala. Sehingga dengan memandang rahmat itu dia kadang merasakan sakit. Sehingga yang benar-benar rahmat itu hadir siapa? Yaitu Rasulullah. Nah ini kalau orang pandangannya. Makanya yang Sahibul Burdah kah? Ya kadang mau sidin. Ampih garing sidin. Karena apa? Karena sidin selalu senantiasa tajali dengan Rasulullah. Memang itu kehendak sidin. Waktu ditanya oleh guru sidin, Ikam ini jadi sidin minta doa dengan aku apa jadi sidin? Sahibul Burdah itu oleh gurunya, murabi mursyidnya. Ujar sidin aku kepingin senantiasa tajali dengan Rasulullah. Nah, sehingga sidin itu ketika sidin itu ditanya oleh gurunya, maka beliau itu menjawab minta doakan. Ketika gurunya dalam keadaan jazab, dia minta doakan senantiasa tajali dengan Rasulullah. Makanya Imam Busairi itu senantiasa memuji Rasulullah. Karena apa? Karena jamal dan kamalnya Rasulullah itu senantiasa nampak dengan beliau. Nur Muhammadnya itu nampak terus dengan sidin. Nah, kenyataan Nur Muhammadnya itu nampak juga lawan sidin. Nah, sehingga sidin bukan mesra di Nur Muhammadnya saja, tetapi bertemu dengan nabinya itu setiap waktu bahasa kita itu. Imam Busairi itu. Nah, itu kehebatannya daripada sidin dibukakan futuhat oleh gurunya, didoakan oleh gurunya agar senantiasa bersama dengan Rasulullah terus. Itu keutamaannya beliau itu. Adapun Ibnu Atta'illah
itu beliau ketika gurunya Jajab itu beliau minta doakan senantiasa mendapatkan hikmah. Makanya beliau menulis kitab namanya Al-Hikmah, Al-Hikam. Itu karena apa? Karena setiap beliau tajalid itu keluar terus sir namanya hikmah. Hikmah itu terbuka terus hikmah itu. Maka hikmah ini akan terpakai terus seberataan. Terpakai terus. Dan hikmah ini sebenarnya kalau kita, karena itu adalah sir, lalu kalau kita pahami daripada hikmah daripada Ibnu Athaillah, itu dari awal perjalanan sampai kita wasil, cukup kita membaca kitab hikam itu aja. Cukup kita belajar di kitab hikam itu, maka kita akan mengerti perjalanan kita sampai kepada makam wasil, dan makam ketika kita wasil pun mengerti seperti itu. Dan apabila kita membaca kitab hikam itulah, hikam itu apabila orang itu sudah wasil, lalu membaca kitab hikam, bukan sekedar yang ditulis itu aja yang nampak nanti. Dari kitab hikam itu terbuka sirnya, terbuka rahasianya. Itu kehebatan kitab hikam itu. Kenapa? Karena yang ditulis oleh Ibnu Athaillah itu adalah sir. Tatkala kita masuk ke dalam perkataan Ibnu Athaillah itu, kita akan terbuka sirnya bagi orang yang sudah terbuka. Artinya yang ditulis beliau itu hanya sebahagian daripada sir yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu disimpulkan oleh beliau ditulis menurut ulun. Kenapa? Karena waktu kita membaca kitab hikam itu akan terbuka sir yang lain rupanya. Seperti itu. Nah, bukan sekedar yang ditulis beliau itu aja. Nah, itu hikmah beliau. Karena meminta dengan gurunya supaya terbuka hikmah. Seperti itu. Sarah Benyamin Asy, Masya Allah. Hingga guru kenapa Nabi Isa dapat julukan Ruhullah. Karena dia melahirnya kadang melalui bahasa kita itu apa ya? Bahasa kita tuh secara adadiah, secara adat. Yaitu secara kawin, kada langsung ditiupkan roh ke rahimnya. Seperti itu. Disebutkan Ruhullah, disebutkan Masih ya, Isa al-Masih, artinya sidin berjalan. Berjalan kemana-mana. Isa al-Masih itu kan orang yang berjalan, berdakwahnya berjalan ke sana berjalan. Disebut juga Isa al-Masih, artinya Isa yang berjalan. Nabi Isa yang amin ya rabbal alamin. Sarah Benyamin Asy, Masya Allah. Nah, banyak. Amun ada masih makamnya kan kada menjadi dua lah guru masih guru. Kita ini waktu menjalani tahap itu pasti kita ada makamnya sayangnya. Kada bisa kita itu dua aja, kada. Kita tuh punya makam karena kita ini zahir. Makam-makam syariat kita pandang syariat. Makam awam tuh pandangan batinnya. Makam salikin itu pandangan batinnya yang dipandang. Ini makam ma'rifat itu makamnya nanti di pandangan ma'rifat. Seperti itu. Jadi kita kada bisa sampai kepada makam nang fana nang kita kada merasa itu, kecuali kita melalui makam awam dulu. Makam salikin baru makam fana. Kada bisa pian tuh musahadah langsung nang ini dua guru Kada bisa. Kita tuh nanti diberikan nur di dalam hati kita. Dalam beribadah itu di awalnya kita mengharapkan surga, menjauhkan daripada neraka, nanti diberikan nur di hati kita yang sebenar-benarnya, lalu kita benar-benar mengharap kepada Allah Ta'ala. Seperti itu nanti, itu bukan kita yang menghendaki nanti. Begitu juga nanti kita musyahadah. Yang pertama kita yang merasa musyahadah, kita yang merasa memandang, kita yang menghilangkan akuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kada bisa menghilangkan akuan itu kecuali diberikan sir kepada oleh Allah Ta'ala kepada kita. Sehingga benar-benar kita ini kada merasa kita itu memandang. Kada merasa kita memusahadahkan. Tetapi kita sudah dalam keadaan murakabah. Dirasakan kita yang memandang dan yang dipandang itu sama. Jadi ada makamnya dulu. Kada bisa kita kada melalui makam. Wah ulun guru makamnya langsung aja ke Allah Ta'ala. Aku makamnya langsung ke Allah Ta'ala. Itu pian kada makam ke sana lagi. Kada lagi. Jadi makam itu kita turuti aja dulu. Tahapan-tahapannya. Aku nang berzikir. Tapi hilangkan rasa aku berzikir. Aku yang membaca. Hilangkan rasa aku nang membaca. Itulah tahapan menghilangkan makam. Namanya. Menghilangkan akuan. Untuk naik kita kepada makam pana. Ke makam baka. Nah itu seperti itu. Makam pana fil af'al. Pana fi sifat. Pana fi zat. Seperti itu.
Aku yang memperbuat, hilangkan, lain aku yang memperbuat. Aku yang bergerak, lain aku yang bergerak. Aku yang mewujud, lain aku yang mewujud. Nah itu baru sampai kena diberikan Allah Ta'ala jajab, pian kada mengerti lagi makam itu. Karena pian kada ada lagi pada hakikatnya. Kalau kita makamnya meniadakan, menghilangkan akuan, memusahadahkan, itu masih ada makamnya namanya makam musyahadah dan murakabah. Manakala musahadah itu menjadi murakabah, disitulah pian kada punya makam lagi. Di mana pian diliputi sudah hilang, baru pian kada ada bisi makam lagi. Nah setiap orang hendak wasil itu melalui tahapan itu dulu. Tahapan musyahadah menghilangkan akuan-akuan. Itu musyahadah dulu. Namanya fana fillah namanya. Kada tadi jangan pian berpandir kedua kaina dulu. Pasti tadua terus dulu. Inggih. Tadua itu tapi kada diakui, itulah namanya satu. Usalli fardhu zuhri arba rakaatin mustaqbilal kiblati. Siapa yang sembahyang? Aku. Yang sembahyang, yang 4 rakaat menggawi siapa? Aku. Menggawinya, yang rukuk sujud aku. Tapi seberataan tulillah, kepunyaan Allah Ta'ala adalah akunya. Hilang akunya karena ada lillahi ta'ala. Aku sembahyang zuhur 4 rakaat lillah aja. Kepunyaan Allah Ta'ala semuanya. Berarti lain aku, berarti bagarakku, rukukku, bacaanku, lain ampunku. Nah itu maksudnya hilang makam akuan tadi itu kalau pandangan batinnya mengerti. Munnya kada mengerti tetap hukumnya lillah. Biar inya merasa. Tetapi inya kada merasa akuan punya inya. Tujuannya kepada Allah Ta'ala aja. Inya nang sembahyang tapi tujuannya inya menuju Allah Ta'ala. Di makam awam namanya. Kalau dia itu lillahi ta'ala memandang bahwasanya gerak diam ni hakikatnya Allah Ta'ala yang menggerakkan. Di makam salikin namanya. Orang itu seandainya tidak merasa apa-apa lagi selain daripada merasakan kebesarannya, keagungannya, jalal-jalaluhnya, keagungannya, kesempurnaannya, itulah di makam ma'rifat namanya. Jadi pian kada bisa menghilangkan akuan itu dulu. Hingga akuan itu pandangan batiniah. Maaf guru mau tanya tentang makam Nabi Adam. Nah, kada tahu ulun. Nabi Adam itu di mana lah? Jadi di Google ada rasanya itu makam Nabi Adam itu. Kalau Siti Hawa kan di Jeddah. Kalau Nabi Adam itu lupa ulun makamnya di mana? Apa di India, apa di Jordan lah, lupa ulun. Guru pian tahulah makna huruf nun pada diri, mohon penjelasannya. Semua huruf ada pada diri kita ini. Kenapa? Karena diri kita ini asal seberataan huruf. Jadi pian jangan membedakan antara nun, antara mim, jangan pian bedakan. Karena asal semuanya itu mewujud daripada pada diri kita, pada hakikat daripada diri kita. Jadi kalau pian mengalami nun di mana aja? Nun jolon di lidah ulun. Endakannya, nun jolon di hidung ulun. Nun jolon di napas ulun. Nun jolon di pandangan ulun. Ya apa pian? Enggih. Kalau kita berpandir hakikat tuh kada usah nang berhuruf banu kada. Kita mencari asal daripada segala huruf itu. Segala ada huruf, asal segala huruf itu siapa? Yaitu asal daripada segala diri kita. Siapanya? Yaitu nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu, jadi kita mau dipadahkan nun itu di muntung. Nun itu di macam-macam lah. Karena berpandir hakikat itu kembalikan kepada yang satu aja. Jangan kembali kepada rakam, karena susah kita. Mim itu kepala aja, ha itu dada aja. Nah itu, mim itu adalah pinggul kita, dal itu adalah kaki kita. Allah misalnya alif, lam awal, lam akhir, ha Allah. Nang ngarannya Allah itu di mana? Di antara alif lam lah di sini. Allah itu di tangan kita ini ada. Di ujung kuki kita ini bertulisan juga Allah. Di air ludah ulun yang bertulisan juga Allah. Ditarikan napas ulun ini bertulisan juga Allah. Kenapa? Jadi orang menyambat ini misalnya Allah ini rakam Allah. Rakam Muhammad di diri kita. Makam Allah. Alif lam ha Allah. Kenapa seperti itu? Itu untuk memesrakan. Bahwasanya menyatakan diri kita ini kada mawujud. Yang mawujud itu sifatnya, asmanya, apalnya, jatnya saja. Kan seperti itu. Jat, sifat, asma, apal, Allah. Nah, apal tidak ada kalau tidak ada sifat. Hilang haknya. Yalah, hilang haknya kalau kada ada apal kada ada kalau kada ada sifat. Sifat kada ada kalau kada ada asma.
Asma sifat zat ini apal ini kadada kalau kadada zat. Makanya alif jurang. Aku ini berdiri alif jurang. Berdiri alif itu berarti seberataan sifat dan apal itu ada di situ. Jadi keberdiri alif kita berarti kenyataan sifat, kenyataan apal, kenyataan asma, kenyataan zat sayangai. Itu kalau kita mengaji rakam kita, oh aku nih Allah Ta'ala aja. Salah. Mengaji rakam itu supaya kita tenggelam di dalam sifatnya, di dalam afalnya, di dalam asmanya, di dalam zatnya. Sehingga pandangan kita itu satu kali menarik napas hilang kita di alif itu. Tenggelam kita di alif itu, tenggelam di sifat, tenggelam di afal, tenggelam di asma, tenggelam di zatnya. Nah itu maksudnya musahadah, namanya murakabah. Makanya sekali menarik napas dia nampak alif itu. Apa itu alif dulu aja. Nah itulah alif tadi zat namanya. Di dalam zat itu kada bisa terpisah asma, sifat, asma, afal. Kada bisa terpisah. Nah kita ini alif jarang. Alif jarang. Maka nyatalah pada diri kita ini artinya kenyataan sifat, kenyataan apal, dan kenyataan zat. Jadi kalau pian mengaji rakam, itu pian dengan gurunya harus paham gurunya. Jangan kena dibawa gurunya kepada ilmu kepahlawanan. Nah itulah kada ma'rifat pian. Nah itulah itu kalau mengaji rakam itu banyak pengajian rakam, termasuk misalnya tubaniyah, uriyah, camariyah, sampai kepada manikam itu sampai itu untuk mengenal diri sebenarnya pengajiannya. Tapi kebanyakan orang zaman dahulu itu dibawa kepada ilmu kepahlawanan. Jadi kalau pian hendak mengerti ilmu kepahlawanan itu cari orang yang ahli ilmu kepahlawanan itu di dalam ilmu hakikat. Nah orang itu berarti hak tuh ilmu kepahlawanannya benar-benar dengan Allah Subhanahu Wa Taala ilmunya. Nah itu. Kalsil hadir. Amun dipandir memang dua. Pana karena hak satu karena Allah Taala itu sedia. Waalaikumsalam pada pelayan. Guru kayak apa mengatasi rasa was-was? Iya banyak membaca Qul a'udzu birabbin nas, banyak fokus bahasa kita tuh. Kalau membaca Waalaikumsalam. Alasan orang ma'rifat kada bersembahyangan lagi itu kayak apa? Kayak apa itu tas salahnya di mana? Inya merasa ma'rifat. Ini orang yang kada bersembahyangan tuh inya merasa ma'rifat. Orang yang kada bersembahyangan itu merasa ma'rifat padahal kada ma'rifat. Itulah namanya ma'rifat syaitani. Syaitan tuh ma'rifat lah dengan Allah Ta'ala. Ma'rifat, tunduk lahnya ada tunduknya. Itu menandakan ma'rifat syaitani. Orang ma'rifat guru adalah kada sembahyang ada. Ulun kada menafikan orang ma'rifat tuh kada sembahyang adalah. Ada apabila di makam jajabnya. Di makam jajab sama sekalinya kada ingat. Artinya basariahnya itu diambil. Di dalam kitab fikih pun seperti itu. Orang yang kada berakal itu kada wajib lagi sembahyang. Bahkan di dalam kitab Fathul Mu'in yang kedua itu disebutkan juga orang yang dalam keadaan jajab ya fana fillah, fana dalam keadaan dia tidak merasakan dirinya, kada gila orang ini, tetapi tenggelam di dalam lautan ma'rifat. Itu jar Ibnu Athaillah, bukan Ibnu Athaillah, Abu Bakar As-Satta jar sidin kada wajib. Abu Bakar As-Satta pun artinya seperti itu mengatakannya karena memang kada merasa dirinya. Tapi itu kalau dia jajab seharian kah, kada merasa dirinya. Memang gila dia di dalam ma'rifat. Biasanya orang mencapai ma'rifat itu sebentar aja. 5 menit, 10 menit. Itu asyiknya aja yang lama. Seperti itu dalam keadaan jajab itulah. Seperti itu. Dan dalam keadaan kayak itu misalnya kada sembahyang, tak ucap dirinya, aku Allah Ta'ala, kada apa-apa. Wong inya kada tahu, inya dirinya tuh jindik sudah. Kada mengerti lagi akan dirinya. Nah itu ini tak ucap Allah Ta'ala dirinya seperti Dato' Abulung, Siti Jenar. Itu orang yang tengselan nantiasa tenggelam. Nah kebanyakan orang yang ahli marifat itu kada mengakui dia sembahyang. Kada mengakuinya beribadah. Kada mengakui dia ada. Itulah nang orang nang ma'rifat sebenarnya. Pian sembahyang kakai. Aku kada bisa sembahyang jar Siden. Nah memang Siden kada bisa sembahyang. Padahal Siden menggawi aja sembahyang. Itu orang ma'rifat. Aku pian bisa lah itu kada bisa jar Siden. Nah itu orang ma'rifat itu biasanya tawadhu dia. Benar-benar tawadhu, pandirannya, pembicaraannya itu benar-benar selalu mengandung kalimat la haula wala quwata illa billah. Wallahu alam. Sabiajian diri kita ini berasma Allah bujur toh. Kada bisa kada berasma iyalah. Ananda Masya Allah.
Rebet juga ya jadi supi ulun pindah ke Muhammadiyah aja sudah kada main huwa haul-haulan inggih kada apa-apa inggih. Kada Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa bedanya ngaji daripada dengan ngaji? Apa tuh? Ngaji dari diri dengan ngaji Al-Quran Pak Kiai. Mengaji Al-Quran itu kita mengetahui akan diri kita, mengetahui bahwa diri kita ini adalah makhluk. Kan firman-firman Allah Ta'ala itu kan banyak menjelaskan tentang diri kita, tentang makhluk, tentang hari akhirat, tentang hari pembalasan. Itu banyak. Artinya mengaji Al-Quran itu akan mengerti kita akan diri kita. Amin ya rabbal alamin. Iya. Bukan sembahyang Pak Kiai, tapi lebih tepatnya salat. Iyalah, tergantung juga. Kalau di kampung kami bahaur jarang. Ikam sudahlah bahuran ya sidin. Jurang bahaur itu apa? Sembahyang tuh ngajar. Itu kan perlu dibahas anuai abang juai. Lain lubuk, lain ikan, lain padang, lain belalang. Iyalah, lain bahasa kita ini yang penting sama. Kalau kami sudahlah bahuran ya. Bahuran itu apa? Bahuran itu artinya ikam sudahlah bahur. Bahur itu artinya sembahyang, sudahlah. Kan kada bisa kita samakan dengan orang. Orang ikam kemana? Kalanggar aja. Orang ke musala. Orang di Mekah kada tahu musala. Apa masjid aja. Itu perbedaan itu harus dibahas-bahas gini tuh. Ada jadi masalah. Kenapa Nabi Isa kada ruh Muhammad? Hakikatnya sama Ruhul Kudus tadinya ruh yang sempurna, ruh yang bersih. Sayangnya Nabi Muhammad bang guru sangat ma'rifat dengan Allah Ta'ala. Kada suka, kada suah, kada sembayang. Enggih. Nah itu tuh bujur tabian. Iya itu bujur tuh tikus kelapa Ingkar usah mengaji marifat nang tinggi-tinggi kin rasakan Allah Ta'ala itulah matur kita. Inggi pain gure ulun matur aja kada bisa piat matur. Inggi kenapa jadi kada matur? Kehendak kita kadang kada terpenuhi. Nur Muhammad dengan Nur Ahmad beda kah guru? Pada hakikatnya kada ada beda. Nur Muhammad itu dengan Nur Ahmad ya kada beda. Inggi Nur Muhammad itu dinamakan Ahmad namanya. Jadi kalau dia disambetakan Nur Muhammad, disambetakan kita adalah Nur Muhammad, berarti kenyataan daripada Nur Ahmad. Nur Muhammad itu bila jahir dinamakan Nur Muhammad, bilanya kada jahir dinamakan Ahmad. Paham lah pian hamba Allah. Nur Muhammad tuh kalau dia kada jahir dinamakan Ahmad. Namanya Nur Ahmad. Kalau dia sudah jahir dinamakan Nur Muhammad. Mana kejahiran Nur Muhammad? Seluruh alam kejahiran Nur Muhammad namanya Muhammad. Hehehe. Biasa hana, Masya Allah. Malam yasluk bitarikatil alawi ma huwa alawiyun. Alawiyin itu pada hakikatnya kan maksudnya tuh isbat aja kepada Alawiyin. Alawiyin itu artinya menuruti perjalanan Nabi, mengikuti perintah Nabi, mengikuti sunnah Nabi. Seperti itu. Kita ini kada bisa sampai kepada Allah Ta'ala. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Seperti itu. Makanya dalam kita berdoa raja Allahumma inna nas'aluka ya Allah kamalal mutaba'ati lahu sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Alawiyin itu artinya keluarga Nabi, para keluarga Nabi boleh juga atau pengikut Nabi. Pada dasarnya memang kalau Alawiyin yang sebenarnya dia itu adalah keturunan Nabi. Kita menuruti keturunan Nabi, menuruti apanya adalah menuruti ajaran daripada orang-orang yang bersanad, yang mutasil dengan Rasulullah. Munnya kada mengikuti yang mutasil sanad keilmuannya,
baik alawiyin kah kada alawiyin kah, kalau dia kada mutasil kada perlu kita diikuti. Malam yasluk tarikatul alawi, artinya tarikat yang benar-benar bersanad sampai kepada Rasulullah itu bagus diikuti. Selama inya kada ma huwa alawiyun, kalau kada menuruti itu berarti kada termasuk, kita itu termasuk orang yang mutasil dengan Rasulullah. Jadi orang yang mutasil dengan Rasulullah itu satu daripada keilmuannya, daripada amaliyahnya yang diambil dari guru sampai kepada Rasulullah. Entah itu daripada jalan alawiyin kah, atau dari jalan masyayikh kah, daripada jalan guru kah, terserah aja. Itu yang penting sanad kita ini mutasil kepada Rasulullah. Secara amaliyah zahir kita itu mutasil dengan Rasulullah. Secara batin kita pun terhubung dengan Rasulullah, yaitu secara hakikat kita memandang amaliyah kita tadi adalah kenyataan daripada Nur Muhammad, sehingga zahir dan batin kita ini terhubung dengan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah kenyataan daripada Nur Muhammad yang sempurna, yang langsung tajalli terus dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau secara syariat dan secara hakikat, secara ilmiah, secara keilmuannya. Wallahu alam. Amin ya rabbal alamin. Pada martabat kadim azali itu di dalam ilmu Allah taala kagoro letaknya iya. Nah ini paham berarti biar lincah. Jadi kalau sebelum dia jahir masih di dalam ilmu Allah taala, di dalam kudratnya Allah taala, di dalam iradat Allah taala, hakikat daripada Nur Muhammad itu adalah kadim hukumnya. Nah itu pian, karena pian bertanya itu ulun jelaskan itu. Kalau ini nah sudah ulun jahirkan kada kadim lagi, anggaplah ini Nur Muhammad. Ini nah Nur Muhammad. Ulun anggap ini Nur Muhammad. Sebelum ini jadi di dalam ilmu ulun. Di dalam ilmu ulun kadim gak ada? Kadimnya. Di dalam iradat ulun kadim lah, kadimnya. Itulah makam namanya fana di dalam sifat masih. Selama kita ini fana di dalam sifat belum dijahirkan, itu maka orang itu dinamakan kadim. Nah Nur Muhammad itu sebelum dia zahir masih di dalam ajali namanya. Di dalam ajali itu di dalam sifatnya Allah Ta'ala, di dalam ilmunya Allah Ta'ala, di dalam kadimnya Allah Ta'ala, jatnya di dalam jatnya Allah Ta'ala. Bahasa kita belum dijahirkan, itu kadim hukumnya. Kalau sudah dijahirkan, lalu jadikan innallaha khalaqa qablal asya nuran nabiyika aja, itu kada kadim lagi. Karena jahir sudah Nur Muhammad dinampakkan oleh Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala disempurnakan di situ, dinampakkan di Nur Muhammad tadi, lalu Nur Muhammad tadi nampak, maka kada kadim lagi. Nur Muhammad itu kada kadim lagi. Nah kita itu untuk mengenal kita itu sifat Allah Ta'ala yang kadim tadi itu, kembalikan diri kita ke Nur Muhammad tadi itu. Kembalikan diri kita ke Nur Muhammad. Karena Nur Muhammad itulah yang kenal dengan sifat yang kadim. Karena Nur Muhammad itulah yang senantiasa bertakluk dengan sifat dan apalnya Allah Ta'ala. Yang selalu diliputi oleh nurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nur Muhammad tadi itu. Maka orang itu kada bisa mencapai kemakrifatan tadi kecuali satu mengikut daripada Nabi, dan yang kedua adalah memusahadahkan, menyatakan, meyakinkan, merasakan, memesrakan bahwasanya dirinya adalah Nur Muhammad, sehingga dia benar-benar juga tenggelam di dalam Nur Muhammad tadi. Tabulik bahasa kita, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Asalnya Nur Muhammad, kembalikan ke Nur Muhammad, karena Nur Muhammad itulah yang mengenal akan Nurullah tadi. Wallahu alam. Lincai. Masyaallah, terima kasih Hana. Ya Hana, ya Hana. Masyaallah, lagunya lah ya Hana lah. Ya Hana itu artinya apalah? Ya Hana itu boleh artinya bahagia, boleh lah. Ya Hana itu terima kasih atas rahmatnya, boleh ya Hana. Apakah masih ada makam di atas ma'rifatullah? Ada. Ma'rifatullah itu kada bisa habis. Jadi jika orang makam ma'rifatullah itu adalah lebih tinggi. Ada ketika terbuka sir bertambah ma'rifat terus. Sampai hari. Kalau pangpian habis ma'rifat ini habis dah lah. Ada. Ma'rifat itu adalah makam mengenal. Nah mengenalnya itu yang bertingkat-tingkat nanti. Dalam artian bertingkat-tingkat itu artinya kita ini diberikan Allah Ta'ala hari ini. Terbuka rahasia ini, rahasia ini, rahasia ini. Jadi kalau ma'rifat itu tidak ada habisnya. Tapi kalau akhir daripada orang salikin itu ma'rifat. Akhir daripada salikin yaitu wasilin, namanya wasil.
Akhir daripada wasil, ya salikin lagi kembali. Akhir daripada ma'rifat kembali lagi kepada wasil, kepada salikin. Nanti ma'rifat lagi berbeda lagi. Kema'rifatan itu tidak ada puncaknya, tidak ada akhirnya. Nah, tapi akhirnya apa? Dikembalikan kepada jalan salikin. Dalam artian, kalau kita merasakan jajab lalu ditutup oleh Allah Ta'ala, kembali kita seperti biasa. Nanti berjalan lagi seperti biasa, berwiritan lagi, bermusahadah lagi, terbuka lagi. Beda lagi kema'rifatan diberikan Allah Ta'ala, ditutupkan lagi, dikembalikan lagi ke jalan salikin. Terus seperti itu sampai akhir hayat kita. Seperti itu. Bahasa kita tuh tarakita najul, tarakita najul, tarakita najul. Orang awam itu akhir daripada awam naik dia ke makam salikin. Orang salikin itu beramaliyah di makam musahadah, berakhir makam musahadahnya di makam sahadah. Makam sahadahnya berakhir di makam tajrid. Makam tajrid berakhir di makam wasilin. Jadi panjang perjalanannya. Kalau orang sudah biasa ya 1 kali, 2 kali, 3 kali menarik nafas, itu bisa jadi langsung wasil. Nah, setiap gerak dan diam ini tarik namanya. Salikin kita asalkan dalam keadaan musyahadah. Kita sembahyang, itu namanya dalam salikin namanya, dalam muridin. Untuk mengharap terbuka futuhatnya dengan Allah Ta'ala. Amin. Assalamualaikum. Apakah orang awam juga bisa ma'rifat itu? Orang awam, orang gila, orang apa aja bisa jadi ma'rifat itu. Kalau yang tuha, yang berilmu aja ada. Karena ma'rifat itu pemberian Allah Ta'ala. Sabarilah. Hendak orang belajar ilmu kah? Hendak ada belajar ilmu kah? Hendak orang berwiritan, kada berwiritan. Kalau Allah Ta'ala menghendaki dibukakan pintu ma'rifat, terbuka dia. Jadi orang yang beramaliyah kada perlu sombong. Barasa dirinya ma'rifat, karena kema'rifatan adalah pemberian Allah Ta'ala. Orang yang kada beramaliyah pun jangan juga merasa putus asa kada bisa mencapai ma'rifat. Kenapa? Karena bisa aja waktu dia duduk dibukakan Allah Ta'ala kema'rifatan. Dengan dia dibukakan kebesaran Allah Ta'ala. Orang mencapai mendapatkan Lailatul Qadar. Kada mesti orang yang duduk semalaman mendapatkan Lailatul Qadar. Kadang-kadang orang yang biasa saja yang mendapatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu sama dengan orang mencapai ma'rifat. Kenapa? Karena dibukakan juga kebesaran Allah Ta'ala. Nah, orang mencapai Lailatul Qadar itu pun berbeda-beda. Ada yang melihat langit terbelah, ada melihat langit bertulisan, ada yang melihat di sekitarnya tunduk dengan dia. Itulah kema'rifatan. Dilihatkan kebesaran Allah Ta'ala dengan dia. Nah, seperti itulah orang mencapai ma'rifat itu tidak bisa disamakan. Entah itu yang beramaliyahkah, yang tidak beramaliyahkah, dan dibukakannya seperti apa hal keadaan kema'rifatan itu tergantung daripada musyahadahnya, tergantung kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi secara ilmiah, secara keilmuan, orang itu tidak akan mencapai ma'rifat kecuali melalui jalan salikin. Adapun yang tidak melalui jalan salikin itu 1.000.000 orang belum tentu satu ada. Seperti itu. Itu yakhtasu bi rahmatih, jadi dalam Al-Quran. Orang itu berarti mendapatkan kekhususan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mendapatkan itu. Kira-kira paham ya? Karena jaiz saja bagi Allah Ta'ala hukumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa bedanya Muhammad yang akhir dan Muhammad yang awal? Muhammad yang awal yaitu Nur Muhammad. Muhammad yang akhir yang mana? Yaitu Nabi Muhammad. Oh, kenyataan Nur Muhammad yang akhir. Anajar Nabi apa namanya? Awalu makhlukin baraza fil alam wa akhirahum fil basja. Yalah. Aku ini Nabi awal-awal makhluk yang dikeluarkan, dijadikan daripada sekalian alam, yaitu Nur Muhammad. Dan terakhir nanti diutus, yaitu Nabi Muhammad. Itu kenyataan Nur Muhammad. Wal awalu wal akhiru. Wal awalu wal akhiru. Kalau pian mengaji di ilmu hakikatnya, yang awal yang akhir itu sebenarnya tidak ada. Yang ada itu cuma satu aja, Nur Muhammad. Karena seluruh alam ini sebenarnya satu aja, yaitu Nur Muhammad. Dialah yang awal dijadikan. Di dalam dijadikan itulah sekalian alam ada seberataan, yaitu di dalam Nur Muhammad. Itulah wal awalu wal akhiru. Nah, Nur Muhammad itu anggaplah seperti ini. Nah, seluruh alam itu anggaplah seperti banyu ini. Nah, banyu ini seluruh alam ini. Seluruh alam. Seluruh alam ini dari awal dijadikan sampai akhir dijadikan itu di dalam Nur Muhammad sudah seberataan. Itulah wal awalu wal akhiru.
Nur Muhammad itu yang awal dan yang akhir. Kalau di pandangan hakikat, dialah yang awal dijadikan dan yang akhir. Artinya kada ba awal, kada ba akhir. Di situ am seberataan makhluk letaknya. Tetapi Nur Muhammad ini lain Tuhan lah. Lain Tuhan. Lain Tuhan sidin. Sabarataan itu maksudnya seluruh yang alam ini di dalam Nur Muhammad. Itu kalau dalam hakikatnya. Itu wal awalu wal akhiru siapa? Nur Muhammad. Kalau nang jahir, huwal awalu itu Nur Muhammad, yang jahir itu yaitu nang di Madinah itu. Itu Nur Muhammad yang jahir, nang sempurna dijadiakan, yang sempurna dizahirakan Nur Muhammad yaitu Nabi Muhammad itu. Kenapa jadi Nabi Muhammad itu dinamakan Nur Muhammad yang zahir? Karena beliau itu adalah Nur Muhammad yang senantiasa tajalli juga dengan Allah Ta'ala. Karena Nur Muhammad itulah yang bisa tajalli dengan Allah Ta'ala setiap waktu, setiap saat. Sidin itu Nur Muhammad yang sebenarnya, makanya ketika seseorang itu tenggelam di dalam Nur Muhammad, disitulah dia akan nampak kebesaran Allah Ta'ala. Karena Nur Muhammad itu senantiasa diliputi oleh Nurullah. Nabi Muhammad tuh kayak itu, senantiasa diliputi oleh kebesaran Allah Ta'ala dan tajali sifat-sifat Allah Ta'ala itu kepada Nabi seberataan. Tapi pian jangan salah paham, karena ini panjang lah penjelasannya. Ulun menjelaskan ini sedikit aja. Nang mengaji yang di sini MR 123 lah, itu harus bujur-bujur dipahamkan dari awal dulu kena. Kada bisa yang kayak ini langsung, kada bisa pian kena. Enggih. Karena kita ada rujukannya ada. Coba pian baca kitab Sematur Durar tuh. Sematur Durar itu mengisahkan bagaimana Nur Muhammad itu jarsidin awalu mahlukin baraja fil alam huwa nur maudha fi haji suraja. Awal makhluk yang dijadikan yaitu nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nang kusempurnakan jarsidin yaitu pada ini nah, pada diri Muhammad ni nah. Yang kujadiakan tuh nah pada diri Muhammad ni kusempurnakan nur tuh. Artinya betajali, bahasa kita tuh bukan karena betajali dengan kita lah. Seluruh sifat Allah Ta'ala ini betajali dengan kita. Cuma kita terhijab. Kalau Nabi itu seluruh sifat Allah Ta'ala betajali dengan Nabi, langsung Nabi itu melihat. Bahasanya tuh langsung nyata kebesarannya tuh. Kita tuh kalau bisa seperti itu di makam ma'rifat nanti. Nah makanya kita ini memasrahkan, aku bergerak kada digarakakan, aku melihat dilihatakan. Itu untuk mentajalikan diri kita ini sebagai Nur Muhammad ini, supaya tajali yang meliputi Nur Muhammad ini siapa? Yaitu sifat dan apalnya Allah Ta'ala. Kalau bahas itu lejet bujur dah. Asik benar namanya. Baudu dulu nah. Mohon kada baudu, kada asik enak. Baudu dulu semat. Batal dah.
Masya Allah. Sesuai urutan. Empat batakon mengikuti guru elementari daeng ya ulun bacakanlah satu-satu. Jadi kalau pian hendak ulun bacakan typingan pian itu, pian man typingnya kain aja. Biar ulun habisakan hanya pian typing langsung. Jadi ulun terbaca pian kada lawas menunggu pertanyaan pian, disimpan aja dalam hati. Kalau sudah terjawab kada usah lagi ditanyakan. Guru di dalam pos ruku itu ada keluar sedikit kami. Kalau kami yakin batal sembahyangnya saya ngaku pipa hitai. Kalau yakin bahwasanya itu adalah air kencing batal hukumnya, atau mazi batal hukumnya. Apapun yang keluar misalnya di kemaluan kita itu kecuali air mani baru tidak batal salatnya. Kalau kencing, mazi, batu keluar ulat, nah itu tetap batal hukumnya. Izin keluar dulu lah, carilah. Herman, terima kasih ya, masya Allah. Pengenalan, masya Allah. Zahir Majhar, waalaikumsalam, masya Allah. Ulun guru zikir nafas masukhu itu bacahannya tergantung pian apa. Karena orang sudah di makam musyahadah, di zikir sir inilah masing-masing pecahannya nanti. Jadi ulun kada bisa misalnya mematikan diri kita, bisa jadi. Bisa juga dia merasakan sifat Allah Ta'ala saja, bisa jadi. Jadi pian itu parun lah, tergantung daripada pian menjikirkankah atau tidak di waktu pian menarik itu. Ada juga orang kada ada papanya, kada apa juga. Jadi tergantung keilmuannya. Karena kita itu nanti kalau sudah di makam sering musahadah kita itu tidak sesuai lagi, tidak seleripan lagi, tidak sama lagi dengan yang di buku. Karena kita sudah diberikan irsyad oleh Allah Ta'ala bagaimana cara musyahadah itu dengan sendirinya. Pian anak berabah bisa jadi musahadah pian anak berjalan seharian bisa jadi, anak berendam di dalam banyu bisa jadi. Karena kita tuh beribadah di ketika kita di makam sir, di makam kita itu maksudnya di makam musahadah yang sudah diberikan sir, di mana nyamannya kita musahadah, disitulah kita musahadah. Hendak napas pian tarik itu mengingatkan mati pian, mematikan diri pian. Itu kalau orang tahap pertama memang seperti itu, mematikan dirinya di dalam hakikat. Benar seperti itu. Tetapi pada hakikatnya nanti kalau sudah itu jadi, nah menarik napas itu macam-macam nanti timbul. Itu pian bisa melihat sifatnya. Kada lagi pian memesrakan mutu qabla anta mutu, kada lagi. Seperti itu. Jadi tergantung pian. Waalaikumsalam Yusri Anda. Muhammad Anwari merasakan memesrakan Nur Muhammad. Memesrakan Nur Muhammad itu pian mengertilah dulu yang namanya Nur Muhammad. Bagaimana pian kada bisa memesrakan garam, kada bisa memesrakan gula kalau pian tidak mengerti itu gula dan rasa gula. Jadi kalau untuk lebih jelasnya lihati nanti di Fiti Ulun. Di Fiti Ulun itu ada memesrakan Nur Muhammad ya. Judulnya yang dahulu, Piti Ulun yang dahulu di TikTok ini juga. Kalau kada lihati di YouTube Ulun, MT Nurul Mustafa Lamandawanya, dilihati. Amin. Mencintai istri suami orang lain, hukumnya mencintai itu hukumnya haram, hukumnya maksiat batin namanya. Kayak itu aja. Kalau udah melaksanakan salat daim, dia ndak melaksanakan salat gerakannya lagi ya pakai apa itu salatud daim? Salatud daim itu secara syariat habis salat zuhur berniat ke asar, habis asar berniat maghrib, maghrib berniat ke isya, isya berniat ke subuh. 24 jam di dalam niat salat itu secara syariat adalah salatud daim. Adapun di dalam hakikat orang yang senantiasa tenggelam terus di dalam rahmat Allah Ta'ala, as-salatu mi'rajul mu'min ya. Itu baru di tahapan salatud daim yang sebenarnya. Kalau sekadar ingat itu sudah selesai salat, ingat selesai salat itu tidak usah makan. Sekadar ingat makan sudah selesai, tidak usah makan. Kalau sekedar ingat dinamakan salatul daim, anak-anak pun bisa. Tidak perlu kita belajar ma'rifat tengah malam. Tidak perlu kita belajar dengan gurunya bayar. Kalau sekedar ingat, sudah selesai salat. Itu anak-anak baru lahir pun, anak-anak baru SD pun bisa seperti itu. Salatul daim yang sebenarnya tuh secara syariat yang seperti tadi, meniatkan terus untuk salat.
Salatul daim 24 jam sampai seumur hidupnya. Nah, itu yang kedua, secara hakikat ketika seseorang itu tenggelam di dalam panafilah namanya, itulah namanya salatul daim. Tapi kalau dia tidak panah, meninggalkan sembahyang dalam keadaan aku ini sudah panah dengan sifat Allah Ta'ala, maka untuk berhutang, itu minjam duit dengan orang, itu kada termasuk namanya salatul daim. Itu namanya ilmu salatul daim baru, tetapi tidak merasakan salatul daim yang sebenarnya. Salatul daim itu ketika seorang tidak ingat lagi, yang nampak cuma jatnya saja, itu baru tuh salatul daim. Maka disebutkan salatul mu'min, salatu mi'rajul mu'min. Sembahyang itu adalah bertemunya seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Mi'rajnya ruhaniyah, zahiriyah, wa batiniyahnya tenggelam di dalam hadratullah. Disitulah dinamakan salatul daim sayangai. Nah, kalau karamah itu makam apa, Guru? Makam kewalian. Makam wali itu kan diberikan karamah. Kalau mukjizat itu pada nabi, kalau karamah kepada wali, kalau maunah itu kepada orang-orang solehin namanya. Fata Morgana ulun satu aja, Guru, doa. Jangan kayak ulun sayang Fata Morgana, ulun kada alim. Hakikat Muhammad saya tidak tahu, Guru, penjelasannya. Hakikat Muhammad itu seluruh alam ini dinamakan pada hakikatnya adalah Muhammad namanya. Haji Bambang, Masya Allah. Bila orang tuh ingat dengan hakikat Muhammad, samanya dengan bersalawat. Apa itu hakikat Muhammad? Yaitu Nur Muhammad. Paham lah pian? Kalau ulun jelaskan panjang lah. Ulun jelaskan tuh panjang. Cuma pian kalau tahu hakikat daripada Muhammad itu adalah kenyataan daripada Nur Muhammad. Alam ini sebenarnya termasuk gerak diam kita ini adalah namanya Muhammad namanya. Apalagi ngaran pian itu adalah Muhammad bab dahulu. Kenapa dingarankan Muhammad? Karena dia adalah hakikatnya adalah Nur Muhammad. Hakikatnya adalah Nur Muhammad namanya. Jadi bila Nur Muhammad itulah jahir, namanya Muhammad. Bila inya kada jahir, namanya Nur Muhammad. Paham pian? Kalau ngaran ulun ini nana Muhammad Nur, zahir ulun Muhammad. Bila ulun kembali kepada Nur, kada jahir ulun. Itu namanya zahiran wa batinan. Zahirnya namanya Muhammad, batiniahnya namanya Nur. Padahal pada hakikatnya Muhammad itu ya Nur itu sendiri. Jadi kadada lah ngaran Muhammad, kadada. Ranai sudah. Nah ada tuh apa? Nur Muhammad sudah titik dah. Kada tapi banyak ulun kada berrahasiaan ilmu ini. Cuma pian itu maksudnya ilmu ini kada ulun rahasiakan. Karena pian bila sudah tahu ini pian tinggal merasakan aja lagi. Merasakan kah kada kah? Mennya kada merasa berarti kada mesra lagi pian. Kada sampai lagi kepada hakikat Muhammad itu. Kayak itu aja. Iya, inti ma'rifatullah itu Abah Sulaiman, inti ma'rifatullah itu artinya orang itu kada merasa lagi dirinya. Yang ada itu iya ma'rifatullah, pang namanya gini ma'rifatullah, mengenal Allah aja. Kada ada lagi dirinya, yang dikenalnya itu cuma Allah Ta'ala aja. Inya mengenal dirinya punya zat, kada ada lagi dia punya zat. Dia mengenal punya sifat, kada ada lagi dia punya sifat. Dia mengenal punya apal, kada ada lagi punya apal. Itulah namanya ma'rifatullah. Ma'rifatullah itu bahasa orang kampung, bahasa orang ilmu tubadil namanya. Kalau bahasa kita di kampung istighraq, bahasanya di dalam tauhid misalnya pana namanya. Di bahasa orang nang tasawuf lagi taraki namanya, naik ya. Padahal orangnya di situ-situ aja kada naik. Maksudnya martabat dirinya itu naik daripada kada kenal menjadi kenal, daripada merasa ada menjadi kada ada. Itu maksudnya naik sayangai. Demi Tuhan. Kayang lagi aku menjelaskan angin tuh harus berguru nang ianya han. Bila berguru angin tuh pian dapat tak. Bila berguru tapi gurunya nang bagus, nang malajari, membimbing dari awal. Membimbing dari awal. Jadi membimbing dari awal itu maksudnya memelajari pian belajar tauhid dulu. Hanya pian kena mengerti. Apa bang eta ya. Guru 4 betakon. Sunat fajar itu dikerjakan. Ini dikerjakan. Nah sunat fajar itu. Sunat fajar itu mengerjakannya mun matahari sudah naik. Sudah kelihatan tah. Abang usaya.
Kalau matahari itu naik, nah kelihatan sebijian. Nah, itu salat fajar namanya. Orang nyambat salat isyraq namanya. Inggih, salat isyraq namanya. Bila inya kada timbul lagi mataharinya itu, nah itu haram pian sembahyang. Tapi mun sembahyang keadaan kada haram. Inggih, tapi mun sembahyangnya kada mengqada, nah itu sembahyang fajar, timbulakan dulu matahari. Inggih namanya sembahyang fajar sayang. Sembahyang isyraq karena jarang. Waalaikumsalam Nini Berlian. Oh masuki banar si Nini Nani Berlian ngaran si Nini Nani Berlian. Fir'aun. Kawalan guru. Mempana akan yang awal dan yang akhir di saat naik napas dan keluarnya. Hendak dinaik kah panahnya, hendak dikeluarkan. Sama aja karena naik dan keluar itu selalu panas sayang. Ini ulun sudah lanjur kada di bawah lagi ulun mandirakan. Dikawal lah guru di awal menarik napas kita memanakan, mengeluarkan dipanakan, naik keluar panah. Enggih. Itu pian berarti menjelaskannya itu sudah sampai kepada kada perlu lagi memandang naik turun, menarik menurunkan, menarik mengeluarkan, karena naik dan keluar sama aja. Di mana samanya? Sama pada panah. Sama itu juga yang dikeluarkan. Nah itu sudah berbicara bukan lagi di makam merasa makan, mereka memusahadakan, tetapi makam sudah menyatakan namanya. Jadi pian naikakan, pian nyatakan, pian keluarkan, pian nyatakan. Nah beda dengan musahadah. Dia kalau musahadah itu memesrakan, pian tarik mesrakan Nur Muhammad, tahan mesrakan Nur Muhammad, nyatakan Nur Muhammad saja yang maujud, keluarkan Sallallahu alaihi Muhammad, keluarkan baru pian mesrakan di luar ini kenyataan Nur Muhammad. Itu di tahap awal kayak itu. Tapi cara ulun tadi keluar masuk sama aja itu Nur Muhammad juga. Nah itu sudah tahap lebih daripada mesrakan, itu sudah menyatakan sudah. Paham pian? Makanya Firaun belajar ini, kita itu belajar ilmunya, habis itu belajar memesrakannya, belajar menyatakannya, belajar meyakinkannya. Habis itu baru yakin, baru syahadah namanya. Baru bujur-bujur kita menyaksikan. Itulah. Jadi karena kada ada lagi fungsi naik turun sama lah guru, sama. Karena itu juga barangnya. Itu juga pandangan hatinya. Tapi mun sudah jadi kalau dari awal tuh ya kayak itu belajar memasrakkan, merasa makan. Itu belajar kita. Dululah sayanglah ini. Ntar dulu lah. Guru 4 betakon. Siji Ananda, Masya Allah. Ingin Natalio ngam pertanyaan Anda. Ini bagus pertanyaannya nah. Lincai 01. Guru bisa dijelaskanlah perbedaan ahdiyah wahdah. Pian mengertilah dulu itu. Itu kan martabat 7. Kalau sudah di makam ahdiyah wahdah itu nanti kalau di kitab sebenarnya dituliskan perbedaannya. Sebenarnya perbedaannya itu kada pian kada merasa gini makam ahdiyah wahidah itu kada mengerti pian. Kada itu. Hingga kalau di kitab diperbedakan ahdiyah merasa dia aja nang mujud, sifatnya aja nang maujud. Wahdah itu seluruhnya seberataan di dalam wahdahnya aja, baik sifat maupun apa sama sebenarnya intinya sama. Yaitu kepanaan nanti itu seberataan. Pian kada mengerti lagi di makam wahdah ahda itu kada mengerti. Kalau wasil nang timbul itu adalah wahdi aja. Satu aja. Yang timbul itu seberataan. Nah, nanti ditimbulkan sir baru pian mengerti. Wah, dia disifat, panah diapal. Itulah yang dinamakan nanti ahdiyah wahdah seperti itu. Orang sakartul maut itu idilah ada nang sadar, ada nang kada sadar. Jadi kita ini berusaha aja mudahan kita ini husnul khotimah. Husnul khotimah kita.
Ano dulu lah, sampai sini dulu nah. Ada ano nih, nggak ada nyaman dulu, sejam bang sudah. Telepon nih banyak mana nah. Telepon. Nggih, ano ada urusan. Nggih, mudah-mudahan nah, sehat walafiat seberataan. Kini kita sambung lagi. Hana, makasih Hana, masya Allah. Yang bergib terima kasih, yang hadir memberi kasih terima kasih. Hingga mudah-mudahan kita seberataan cepat dibukakan futuhat oleh Allah Subhanahu wa taala zahiran wa batinan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mudah-mudahan pian seberataan kabulkan hajat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.